safilin. Lebih rendah daripada sesuatu yang rendah. Ya. Lebih rendah daripada sesuatu yang rendah. Apa itu lebih rendah dari sesuatu yang paling rendah? Kita lihat apa yang paling rendah di bumi. Apa kira-kira yang mempunyai nilai paling rendah di bumi ciptaan Allah? Ada yang tahu? Ada yang punya ya kotoran manusia, gitu kan? Rendah, bau, diinjaknya yang sebagainya. Ya, atau kotoran ayam, kotoran ikan atau tanah, gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang paling rendah, yaitu apa? Nutfah, air mani. Dan itu kita. Kita pernah berada di posisi itu. Maka kalau misalkan kita menjadi manusia hanya sekedar hidup saja, maka kita nggak bernilai. Bahkan lebih rendah. Ya, dilihatnya saja nggak enak gitu ya. Dilihatnya saja nggak enak, harus dibuang, dibersihkan dan lain sebagainya. Maka illalladzina amanu wa amilus solihat. Maka dia harus menjadi manusia yang beriman dan amilus solihat. Lihat, amanu itu dimensinya langit, amilus solihat dimensinya bumi. Amanu dimensinya langit dan amilus solihat dimensinya bumi. Maka kedua ini unsur ini harus menyatu. Kalau kita berpikir untuk bumi saja, mencari uang saja, mati-matian mencari uang dan sebagainya, ya pagi, siang, sore, malam, memperbanyak harta, memperbanyak tanah, berhektar-hektar tanah dan sebagainya kita miliki, tapi nggak ada manfaatnya itu tanah. Buat apa kita hidup? Buat apa juga ngumpulin tanah? Maka seharusnya tanah yang kita kumpulkan itu menjadi pahala setiap detik dan setiap menit. Apa? Bagaimana caranya? Jadikan pahala itu diisi dengan unsur langitnya. Apa? Bangunlah di situ masjid. Bangunlah di situ musola. Bangunlah di situ pesantren. Sehingga tiap detik kita akan mendapatkan pahala. Bahkan ketika kita mati. Maka Allah sebutkan ayatnya selanjutnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka buat mereka itu pahala yang tidak pernah terputus. Pahala kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala kita itu pasti terputus nanti kalau kita mati. Mana ada orang yang mati kemudian sholat? Enggak ada. Sudah mati, sudah dikafani, ya sudah dimandikan, dikafani, kemudian tiba-tiba baca Quran. Enggak bisa. Kabur semuanya yang mandiin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terputus amal ibadah kita, terputus pahala kita. Maka bagaimana biar tidak terputus? Aman wa amilus salihat. Tanah yang tadi dijadikan masjid itu kemudian akan terus mengalirkan pahala walaupun kita sudah mati. Ya, uang yang kita dapatkan, kemudian kita berikan ambulan dan ambulan itu kemudian digunakan untuk orang-orang miskin yang kemudian tidak bisa membawa istrinya yang hamil karena tidak punya kendaraan untuk pergi ke rumah sakit. Untuk ambulan itu membawa orang-orang sakit dari gunung menuju ke rumah sakit. Dan setiap ambulan itu berjalan, kita mendapatkan pahala. Maka disebut falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya tidak pernah terputus. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, unsur langit dan unsur bumi ini harus kita kuatkan. Lalu bagaimana caranya kita bisa kemudian bisa berjalan ya, bisa berjalan untuk menuju menguatkan unsur bumi kita, amilus solihat kita, dan unsur langit kita gitu. Caranya adalah kita butuh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Butuh diterangin jalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Lah, kita nggak bisa, Pak. Tanpa cahaya Allah Subhanahu wa taala, kita hanya mengumpulkan uang saja, mengumpulkan mobil saja, mengumpulkan tanah saja, tanpa kemudian diberikan hidayah, cahaya Allah Subhanahu wa taala, bangun masjid, bangun pesantren dan lain sebagainya. Tadi siang saya jalan ke pesantren Baitul Hidayah. Itu adalah wakaf seorang mu'allaf seluas 10 hektar. Seluas 10 hektar. Wah, luas. Tapi di atas gunung, di atas gunung, jauh dari mana-mana. Dan itu sudah 10 tahun berjalan, sudah 11 tahun berjalan, hingga saat ini. Diceritakan tadi Kiai Ali, ya karena saya bertemu dengan Kiai Ali, Kiai Iwan Ridwan sedang ke Gontor saat ini, jadi hanya bertemu dengan Kiai Ali dan juga istri beliau. Awal naik ke sana itu, semuanya serba mengerikan, gelap. Karena di tengah-tengah hutan di atas gunung nggak ada orang sama sekali, nggak ada tetangga. Kalau di sini nih masih ada tetangga di depan, masih rame, banyak yang nongkrong gitu kan.
Walaupun pesantrennya di atas gunung, masih ada kemudian orang-orang yang kemudian duduk-duduk di depan, bakar jagung dan sebagainya. Ya. Tapi di sana nggak ada, karena memang benar-benar di tengah hutan. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mewakafkan ini, tanah ini adalah seorang mu'alaf. Kenapa? Beliau mu'alaf adalah ketika kemudian anaknya wafat. Anaknya wafat, lalu kemudian anaknya tuh hadir terus dalam mimpi, dan ternyata anaknya ini masih kecil. Dan dia masih kecil itu memeluk Islam sendirian. Masya Allah. Dan kemudian hadir terus dalam mimpi, mengajak ayahnya, ayah masuklah ke dalam Islam, masuklah Islam, masuklah Islam. Terus melihat anaknya mengaji, melihat anaknya berpakaian pakaian rapi, bersih gitu. Nah, kamu sudah di surga? Iya. Masya Allah. Lalu kemudian akhirnya apa? Orang itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia ingat, saya punya tanah nih di atas gunung. Adakah kemudian tanah itu, bisakah kemudian tanah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat? Akhirnya dia mencari orang untuk dibangun pesantren. Nah, Kiai Ali kemudian meninggalkan semua kenyamanan hidupnya di kota. Beliau sebagai seorang HR sebuah sekolah internasional yang gajinya melangit gitu kira-kira. Lalu kemudian istri beliau adalah seorang kepala sekolah yang begitu terkenal juga. Tapi kemudian keduanya meninggalkan ini semuanya, pindah ke atas gunung, hanya ada satu rumah diisi oleh 3 keluarga. Masya Allah. Diisi oleh 3 keluarga. Dan dari situlah kemudian mereka membangun di tengah hutan. Masya Allah itu semuanya. Lalu kemudian Ustadz Ali pun ya bulan pertama, bulan ketiga, bulan kedua, ketiga terus nggak bergaji. Sekalinya bergaji di bulan ketiga. Saya ingat tadi ceritanya itu ya. Ini punten saya buka sedikit. Dikasih gaji berapa? 250.000. Ini untuk 3 bulan. Nah, kalau beliau kuat karena memang jiwanya adalah jiwa pejuang. Bismillah, terus saja. Terus saja. Sehingga akhirnya menjual mobil, menjual motor, menjual emas dan sebagainya sampai tidak memiliki apapun beliau. Tapi kemudian sekarang pesantrennya sudah besar, santrinya sudah banyak, luas, sudah dibangun ini sebagainya. Masjidnya sudah terbangun besar, luas gitu, indah. Karena di atas gunung kalau malam ini kelihatan tuh bintang-bintang di bawah. Jadi kayak puncak bintang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya membayangkan betapa wakif orang yang mewakafkan harta itu sedang berbahagia di akhirat. Karena tiap detik dia mendapatkan pahala. Karena apa? Tanahnya sudah menjadi masjid. Setiap hari orang salat, santri salat, membaca Quran, ngafalin Quran. Setiap hari kemudian santri belajar, sudah menjadi gedung, sudah menjadi ini. Masya Allah. Saya membayangkan itu. Berapa pahala, falahum ajrun ghairu mamnun. Dia akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemudian agar kita bisa mendapatkan cahaya dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa lihat surat An-Nur ayat 35. Surat An-Nur ayat 35. An-Nur itu surat ke-24 ayat 35. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Wallahu bikulli syai'in alim.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah sumber cahaya langit dan bumi. Ya. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Cahaya Allah itu seperti berada di sebuah miskat, sebuah tempat ya yang berlubang yang tidak tembus. Kemudian fiha misbah al misbahu fi zujajah. Jadi di dalamnya kemudian ada sebuah pelita yang bernyala ya, yang bercahaya. Ya, al misbahu fi zujajah. Nah, pelita yang bercahaya itu berada di dalam apa? Zujaj. Zujajah itu apa namanya? Lengkungan kaca. Ya, berada di dalam lengkungan kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah. Nah, kaca itu seperti bintang gemintang yang terus terang benderang. Jadi udah cahaya di dalam, lalu kemudian ditutupi oleh apa namanya? Tadi kaca, yang kacanya itu seperti bintang, kaukab, banyak bintang ya, menyinari itu semuanya. Duriyu yuqadu min syajaratin mubarakah, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang penuh berkah. La syarqiyati wala gharbiyah. Pohon ini tidak tumbuh di timur dan juga tidak di barat. Ini maksudnya adalah pohon zaitun. Ya, di sini. Karena dia berada di ketinggian yang matahari itu terus menyinarinya gitu. Jadi tidak disebutkan la syarqiyah wala gharbiyah. Tidak berada di timur dan barat. Karena matahari menyinari dia terus. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi walau lam tamsasuna. Yang kemudian minyaknya saja bersinar walaupun tidak dinyalakan oleh api. Lihat, minyaknya bersinar, kemudian lempengan kacanya bersinar, terang seperti bintang. Kemudian di dalamnya ada apa? Cahaya yang bersinar. Maka disebut nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nih pengen hidup itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh cahaya. Ya, karena kita butuh cahaya. Tapi lihat, tadi kita sampaikan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, bumi dan langit. Kalau manusia itu hanya unsur buminya saja dan unsur langitnya hilang atau rohnya hilang, itu seganteng apapun suami kita atau secantik apapun istri bapak semuanya, ya istri kita gitu. Kalau kemudian rohnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah yang mau menemaninya? Ada? Enggak ada. Ya, Pak, ya bapak nih misalkan, ya misalkan bapaknya sudah wafat, suaminya, gitu kan, ganteng banget dah, punya ganteng, putih bersih suaminya, pokoknya enak dilihat. Tapi Allah setelah cabut apanya? Nyawanya, rohnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, unsur langitnya sudah diambil, tinggal berada unsur buminya aja nih, material tersisa. Karena saking cintanya kita kepada orang ini, ya, kemudian Bapak jangan pergi, Bapak nggak usah dikubur, Bapak di sini saja, tiap hari tidur bersama saya, tiap hari makan bersama saya, gitu. Adakah yang mau? Nggak ada, karena unsur langitnya sudah hilang. Begitu juga kalau unsur buminya sudah tidak ada, hanya unsur langitnya saja tuh, ya. Kita lagi sholat malam, kemudian Akil, ngapain kamu sholat? Gitu kan. Jadi ada unsur langitnya saja. Rohnya saja gitu. Maka harus menyatu ini semuanya. Nah, dalam amal pun seperti itu. Amal pun seperti itu. Cahaya Allah pun seperti itu. Harus menyatukan, maka Allah sebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ada orang yang punya rumah mewah banget, besar banget, lampunya tuh puluhan, mungkin ratusan kali ya. Biar pokoknya mah terang ini rumah lah gitu. Tapi kalau Allah tidak memberikan cahaya buat dia, ya, khususnya ruhnya tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gelap hidupnya. Gelap, yang ada isinya masalah. Rumah terang ini seakan-akan udah nggak berharga lagi. Gelap saja isinya. Malas mau masuk rumah.
malas masuk rumah karena isinya gelap, isinya ribut, isinya udahlah, malas. Akhirnya di luar, lebih senang keluar kota, rumahnya ditinggal sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hanya mencari apa? Cahaya bumi. Dia tidak mencari cahaya langit. Ya. Maka kemudian yahdillahu linurih mayyasha. Kalau pengen cahaya Allah, ya terang buminya, terang juga langitnya, gitu ya. Terang secara material orangnya itu. Ya. Enak dipandang, senyumnya itu bikin kita tenang, bahagia, gitu ya. Walaupun hitam, kumel dan lain sebagainya, tapi ketika dia tersenyum kayaknya ngelihatnya tuh bahagia gitu. Masya Allah, seakan-akan itu segala permasalahan telah hilang, gitu ya. Nah, yahdillahu linurih mayas. Kalau mau pengen cahaya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunjukkan di mana sih cahaya Allah. Maka kita lihat ayat selanjutnya di surat An-Nur ayat 36. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Cahaya Allah itu ada di rumah-rumah. Ada di rumah. Rumah siapa? Ya rumah kita. Ya, rumah kita. Tapi bagaimana caranya? Apakah kemudian rumah kita bangun sebagus mungkin 5 tingkat gitu. Tingkat pertamanya ada kolam renang, ada taman, ada marga satwa dan lain sebagainya. Tingkat keduanya tempat makan, tingkat ketiganya kemudian apakah gitu kemudian lampu-lampunya mengkilap, bening, banyak. Apakah begitu? Bukan. Itu hanya menerangi material, cahaya material bumi saja. Dia tidak menerangi cahaya rohani. Rumahnya tetap tidak bercahaya. Maka Allah bilang, fi buyutin adzinallahu an turfa. Cahaya Allah itu ada di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat derajatnya. Lihat Pak, turfa rumah ini. Diangkat derajatnya rumah ini. Apakah diangkat derajatnya rumah ini harus rumahnya yang megah? Enggak. Bisa jadi dia hanyalah rumah kayu, rumah biasa gitu, ya. Atapnya belarak, tapi orang senang datang ke situ, senang berkunjung ke situ, senang silaturahim, senang ke situ mengaji, seakan-akan datang ke situ teh ada perasaan bahagia gitu, ya. Ada kita sering melihat tuh lewat di rumah itu, kok rame terus di situ ya, anak-anak di situ pada ngaji, oh bahagia kayaknya. Orang tuanya juga pada datang, oh itu mah rumah Ustadz Maman itu mah suka ngajar Iqra. Masya Allah. Dan rumahnya kecil di kontrakan gitu. Tapi ada kadang-kadang rumah yang besar, kita mau masuk aja udah males gitu kan. Yang jaga anjing. Mau masuk udah digonggongin gitu kan. Bagaimana? CCTV di setiap tempat. Kemarin ada yang sampaikan ke saya, Ustadz, itu pesantren harusnya dikasih CCTV itu, karena nanti banyak pencuri. Katanya. Saya bilang, CCTV terbaik kita itu adalah tetangga kita. Itu CCTV terbaik. Maka mereka akan mengatakan kepada kita sejujurnya apa yang kemudian terjadi di pesantren ini. Maka Masya Allah, yang banyak orang yang bilang, ada yang bilang, yang tadi bilang itu, rumah sono suruh kecurian sini, kita mah justru bawang datang sendiri dari tetangga gitu kan, tomat datang sendiri tetangga yang ngasih, sayuran datang sendiri tetangga yang ngasih, Masya Allah. Maka CCTV terbaik itu adalah tetangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke ayat 36. Jadi fi buyutin adzinallahu an turfa. Cahaya Allah itu ada di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat derajatnya. Bagaimana caranya? Wa yuzkar fi hasmu. Yuzkar. Yuzkar itu disebut. Fiha, di dalam rumah-rumah itu ismuhu. Nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di rumah itu selalu ada zikrullah. Itu yang pertama. Maka pengen rumah kita bercahaya, walaupun rumah kita kecil gitu, ngontrak gitu. Satu kamar, terus di depannya langsung apa? Di depan kamar itu ada langsung dapur gitu. Masya Allah. Tapi harus bercahaya rumah kita.
Bagaimana? Yudhkaru fi hasbuh. Harus ada zikir di dalamnya. Sekarang bagaimana cara kita berzikir di rumah kita? Baik, yang pertama adalah bagaimana cara berzikir di rumah kita? Yang pertama adalah perbanyak sholat. Perbanyak sholat di rumah. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ini jangan sampai terputus ya. Kalau terputus bahaya. Ntar nggak ada yang ke masjid. Masjid Al-Jihad sepi. Jadi jangan sampai terputus. Rasulullah SAW bersabda bahwa apa? Afdolu sholatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salat seorang laki-laki adalah di rumahnya. Illal maktubah. Kecuali salat wajib. Maka salat wajib di masjid. Berjamaah. Tapi salat sunnah kita perbanyaklah di rumah kita. Tahajud gitu. Biar rumah kita ini bercahaya, tahajud. Ya. 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10, 20, 30, 50 rakaat, 100 rakaat, 200 rakaat juga nggak ada masalah. Terus kencengin. Ya. Salat sunnah yang lain, salat duha, ya. Kemudian ya duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat dan lain sebagainya. Terus salat qobliyah, salat ba'diyah gitu. Kencengin di rumahnya. Lalu kalau ketika azan, kita datang ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid. Boleh nggak sholat qobliyah lagi? Boleh saja. Kemudian kita berdoa. Maka banyak kemudian yang habis sholat, ya, kemudian zikir, lalu doa, lalu kemudian nggak sholat sunnah di masjid. Jangan anggap dia tidak sholat sunnah. Bisa jadi memang dia pulang ke rumahnya, kemudian di sanalah dia sholat sunnah ba'diyah. Karena apa? Ingin rumahnya bercahaya. Ingin kamarnya bercahaya, gitu ya. Ingin kos-kosannya bercahaya. Itu yang pertama, zikrullah di rumah itu sholatnya dikencengin. Kemudian selanjutnya, yang kedua, ya, perbanyak baca Al-Quran di rumah kita. Kita jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala punya Quran itu cuma tergeletak saja, ngumpulin Quran, cari Quran yang paling bagus, paling mahal. Ada yang harga Qurannya 150.000, 200.000 gitu, tapi nggak pernah dibaca. Taruh saja. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Maka baca Quran. Agar apa? Agar rumah kita bercahaya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa rumah yang tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka dia seperti kuburan, tidak bercahaya. Mau memang punya rumah itu seperti kuburan. Ya. Kalau Rasulullah sudah bilang seperti itu, maka kalau ada rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, jangan kaget, walaupun itu rumahnya besar, rumahnya gedong, tapi menyeramkan. Menyeramkan itu maksudnya ya gelap saja di situ. Nggak enak lah suasananya. Nggak nikmat. Nggak bahagia kita masuknya. Ya. Tapi kemudian ada yang rumahnya kecil, tapi karena sering baca Al-Quran, maka kemudian rumah itu bercahaya. Maka Rasulullah sampaikan, bacalah Quran di dalam rumahmu. Ya, agar bercahaya. Kemudian selanjutnya, yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Bertasbih di dalamnya bil guduwi wal asal, setiap pagi dan petang. Ya, setiap pagi dan petang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertasbihlah. Kita nih lihat ketika bangun pagi gitu. Bangun paginya jam berapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu ya tidur itu sebelum malam banget. Jadi di awal malam. Lalu kemudian terbangun dan selalu melaksanakan qiyamul lail di awal sepertiga malam terakhir. Ya, awal sepertiga malam terakhir itu kira-kira jam 1:30-an lah. Jam 1:30, jam 2 beliau bangun, kemudian sholat, kemudian zikir, kemudian bertasbih. Ya, kita sholatlah, kemudian tahajud, sholatlah taubat, karena kita memang punya banyak dosa. Gak mungkin manusia nggak punya dosa. Kemudian sholatlah witir. Setelah sholat witir kita baca Quran.
Kemudian setelah itu bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nikmatin gitu, Bu, Pak. Nikmatin tasbih itu, ya Allah, subhanallah, maha suci Engkau. Walhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Segala puji untukmu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang engkau semua kecuali Engkau ya Rabb. Allahu Akbar, Engkaulah yang maha besar. Terus nikmatin. Nikmatin bertasbih di malam hari. Maksudnya itulah di awal hari. Ini disebut sebagai bil guduwi. Ya. Nikmatin gitu. Biar bercahaya rumah kita. Jangan mau tidur terus. Rumah kita jarang kita sholat di dalam. Jarang baca Quran di dalam. Jarang bertasbih di dalam. Ya. Sehingga rumah kita itu seakan-akan nggak ada cahaya-cahaya. Keluarga, istrinya cantik, bapaknya ganteng, uangnya dua-duanya banyak gitu kan, mobil masing-masing, tapi dah ribut mulu. Memang enak hidup ribut mulu, udah nggak enak, Pak. Nah, kita nikmatin tuh tasbih bil guduwi di pagi hari. Ya, maksudnya di pagi hari ini ya sebelum subuh. Nah, Rasulullah terbiasa tuh seperti itu, kemudian azan pertama. Azan pertama, kemudian beliau akhiri dengan salat witir. Kemudian istirahat lagi. Istirahat lagi. Ada di Raudhah itu ustuan atau sarir, tiang tempat tidur. Itulah tiang tempat tidurnya Rasulullah SAW. Jadi nanti kalau umroh, kalau haji, lihatlah ke Raudhah, kemudian ada cari mana nih tiang ustuanah gitu. Ustuanah atau sarir. Oh, ini tempat tidurnya Rasulullah. Tapi kalian jangan tidur di situ. Bapak Ibu, maaf ini saya ada di depan santri juga. Ya, jadi ngomongnya tadi kalian. Bapak Ibu jangan juga tidur di situ. Nanti dikeluarin sama askar dari Raudhah. Nah, itulah tempat tidur Rasulullah. Beliau kadang-kadang tertidur gitu di situ, ya. Kemudian beberapa saat sebelum azan kedua beliau terbangun, sehingga akhirnya subuhnya segar lagi. Ya, kita nih kadang-kadang maksain tuh 2:30 bangun terus pas subuh, ngantuk. Habis subuh malah tidur. Itu kebalik. Maka Rasulullah habis subuh kemudian berzikir dan sebagainya, kemudian ketika matahari benar-benar telah terbit, beliau kemudian sholat 2 rakaat. Maka pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bil guduwi di pagi hari wal asal dan juga di petang hari. Di petang hari itu maksudnya apa? Ada yang menyampaikan sebelum maghrib, sebelum matahari terbit. Dan ada juga yang menyampaikan kapan? Yaitu sebelum benar-benar malam gelap gulita, yaitu setelah Isya. Menyampaikan al-asal itu artinya apa? Al-asyaya, yaitu Isya, waktu Isya. Jadi pada saat itulah kemudian Rasulullah berzikir, bertasbih terus habis sholat isya itu makanya dipanjangin tuh zikirnya. Habis sholat isya dipanjangin tasbihnya, dipanjangin tuh zikirnya. Jadi menikmati itu. Sehingga apa? Allah insya Allah akan memberikan cahaya buat kita di rumah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah cukup kemudian rumahnya saja yang bercahaya? Lihat, sekarang kalau kita di luar rumah bagaimana? Kita lihat ayat selanjutnya di ayat 37. Ya. Di ayat 37 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Rijal di sana adalah orang-orang laki-laki maksudnya yang keluar rumah. Ya. Tadi kan di dalam rumah tuh. Rumahnya harus ada zikrullah, harus ada sholatnya, harus ada baca Qur'annya, harus ada tasbihnya, gitu. Setiap pagi dan petang. Kemudian kalau kita sebagai orangnya, rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Makanya di sini sebutnya rijal, karena memang yang mencari nafkah buat keluarga itu
adalah laki-laki. Lalu bagaimana dengan wanita? Berarti masuk, kalau wanitanya itu bekerja, berarti masuk ke dalam golongan ini. Ya. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Jangan sampai kemudian orang itu tijaratun, usahanya, jual belinya, dagangnya, ya, wala bay'un, jual belinya, usahanya, pekerjaannya, ya, melalaikan dia dari salat. Maaf, melalaikan dia dari zikrullah, melalaikan dia dari zikir kepada Allah. Maka orang-orang yang pengen mendapatkan cahaya di hidupnya itu adalah orang yang tidak pernah lalai sholatnya, lalai zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia sedang berdagang, walaupun dia sedang berjual beli, walaupun dia sedang bekerja, tidak lalai. Contohnya bagaimana? Jual beli, tapi harus zikrullah gitu. Ya bukan maksudnya adalah dagang Pak berapa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Pas ngitung subhanallah, subhanallah. Itu boleh ya di dalam hati, tapi lagi ngobrol ya tetap. Nah, maksudnya zikrullah itu ingat Allah. Sama seperti kita mengetahui hadis mahwal ihsan, apa itu kebaikan. Al ihsan huwa apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kebaikan itu adalah engkau menjadikan segala hal itu ibadah. Ya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Maka bagaimana berdagang tapi zikrullah? Berarti harus ingat tuh, oh dagang tidak boleh nipu, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh berbohong. Ingat Allah, ya Allah kalau saya bohong ini, engkau akan mencatat, malaikatmu akan mencatat, dan kemudian di hari akhir nanti seperti ini, habislah amal usaha saya. Tidak boleh memfitnah orang lain, tidak boleh gibah ketika usaha. Ya, terus gitu. Ketika bekerja tidak boleh mengubah nominal kwitansi. Ada orang yang beli bensin 100.000, minta kwitansi 200.000. Lumayanlah 100.000 buat makan. Loh, makan dari yang haram. Akhirnya apa? Dagingnya menjadi daging haram. Darahnya yang mengalir tiap detik itu darah yang haram. Naudzubillahi min dzalik. Maka kemudian bagaimana dia bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada orang-orang yang kemudian mencari proyek, ya sudah mau digaji gede tetap mencari proyek. Lumayan ini puluhan juta dapat, bisa jadi apa? Bisa jadi buat nambah-nambah ini kamarnya berarti dibangun dari sesuatu yang haram. Bagaimana rumah bisa bersinar? Ya. Rumah yang halal saja. Rumah yang halal saja kalau tanpa ada zikrullah, tanpa sholat, tanpa tasbih, tanpa baca Quran, itu tidak mungkin bercahaya. Terlebih lagi rumah yang dibangun dari harta yang haram. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekerja kemudian mencari berbohong, menipu, buat MOU pokoknya diutak-atik lah biar bagaimana caranya kita menang gitu ya. Dia kalah udah. Diatur-atur sedemikian rupa gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Hartanya dapat secara material dia mendapat puluhan juta bahkan ratusan juta. Jadilah itu makanan masuk ke dalam tubuh anak istri kita. Ya, jadi darah mengalir dari daging yang kemudian tumbuh. Pengen kemudian anaknya patuh sama dia nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena apa? Karena sudah dimasuki di dalamnya sesuatu yang haram. Kemudian wa yuqamis shalah. Jangan sampai usahanya, jual belinya, pekerjaannya, ya, segala sesuatunya yang menyibukkan dia itu melalaikan dia dari mendirikan sholat. Udah waktunya, udah azan itu, ayolah buru-buru ke masjid, ya. Ayo buru-buru kemudian sholat, ayo buru-buru berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah katanya pengen rezeki yang halal, malah kagak doa. Pengen rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, malah meninggalkan Allah ketika Allah memanggil. Iqamis shalah. Kemudian wa itaiz zakah, dan dia juga selalu menghitung hartanya yang dia dapat dari usaha dagangnya, ya dari usahanya, dari dagangnya, dari pekerjaannya,
zakatnya dihitung. Oh, 2,5% nih, itu bukan harta dia. Jadi ini Bu, harta Bapak Ibu, harta kita misalkan segini. Nah, zakat itu paling segininya aja nih, kecil, 2,5%. Tapi kadang-kadang ketika kita mendapatkan harta, kita lupa untuk zakat. Sehingga akhirnya apa? Dikeluarkannya untuk apa? Untuk makan, untuk beli baju, untuk beli ini dan sebagainya, ganti HP, ganti itu sebagainya, sehingga lupa zakat. Sehingga zakat itu, harta yang harusnya dikeluarkan itu nempel tuh di harta kita. Jadi motor, jadi rumah, jadi ini. Jadilah dia akan hancur pada saat. Jadi begini, kalau kita punya beras nih segini, ya, ada batu, ada pasir, ada gabah yang harus dikeluarkan, betul? Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian kita punya beras yang mau kita masak, tapi di situ ada batunya, bahkan ada teh cicaknya, bahkan ada kotorannya, bahkan ada gabahnya, bahkan ada pasirnya, kemudian kita masak. Udah mah kita masak, kita aduk, kita makan. Bisakah? Yang enggak mungkin. Kenapa? Akan merusak kita. Sakit badan kita. Harta begitu. Dicampur semuanya, rusak harta kita, kotor harta kita. Maka ketika ada yang bertanya, kemudian ada yang datang kepada kami, kemudian konsultasi tentang usahanya yang hancur, maka seringkali saya bertanya kemudian, apakah dulu ketika punya usaha ingat sama zakatnya? Itu yang pertama. Kalau memang sekarang hancur, berarti biasanya lupa dengan zakat. Baguslah kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala ambil, jadi kita udah nggak punya tuh harta yang kotor lagi. Sekarang makanya kita mulai lagi dari nol, bangun lagi dari nol, sedikit-sedikit dibangun dengan harta lagi yang halal. Insya Allah akan berkah. Baik, lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih orang-orang ini pengen banget gitu? Ya, kenapa sih orang-orang ini udah mah dia bekerja capek ya, lelah, nyari duit gitu kan, dagang, jual beli ke sana kemari gitu. Kok nggak mau dia dilalaikan dari zikir kepada Allah. Dia kok selalu sholat, dia kok selalu ingat zakat. Kenapa? Ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Karena dia takut nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak bawa apa-apa. Dia terbelalak. Di sini tataqallabu fihil qulubu wal absar. Jadi bergetar hebat hatinya dan juga matanya. Mata bergetar gimana? Wah, gitu kan. Nah, ketakutan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita naik motor nih, naik motor biasa. Kita lupa bawa SIM sama STNK. Jalan aja kita lah, pede aja jalan. Pede banget. Di depan ada razia gabungan. Semua motor diberhentiin. Waduh, itu ya. Ini baru kita bawa motor, nggak bawa STNK sama SIM. Itu deg-degan itu. Deg-deg. Wah, gimana nih? Makin dekat makin kenceng deg-degannya kan. Nah, di dunia masih bisa balik, Pak. Di akhirat nggak bisa. Ternyata, naudzubillahi min dzalik, datang ketika mati nanti nggak ada amal jariah, nggak ada masjid yang pernah dibangun, nggak ada musola yang pernah dibangun walaupun dia punya rumah banyak gitu. Dia punya rumah tiga-tiganya buat dia. Nggak ada satupun yang buat Allah dijadiin rumah tahfidz kayak. Di sana anak-anak hafal Quran, baca Quran, belajar Al-Quran, sehingga itu menjadi amal jariah. Mudah-mudahan kemudian ustadznya tuh dari rumah yang kecil itu, kemudian karena ustadznya berpikir besar, punya impian besar, rumah yang kecil itu kemudian bisa menjadi pesantren 5 hektar, 10 hektar, berkembang pahalanya. Nah ini kagak kita. Udah mah harta didapat dari yang haram, dibangun dari sesuatu, bangun rumah dari sesuatu yang haram, pede kita, wafat, menghadap Allah coba. Ya Rabbana. Maka tataqallabu fihil qulub wal absar. Orang-orang yang tadi tuh yang pengen dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu takut. Takut ngadep Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya ngebawa apa? Bawa apa? Makanya dia sholat. Nanti kalau misalkan saya ngadep Allah, saya mati sekarang bawa apa? Wah, langsung dia ngitung zakatnya. Nanti saya ngadep Allah, nanti bawa apa? Oh, langsung dia pikir, oh, nggak jadi ngebohong. Tadinya mau ngebohong nih. Ini harganya 1 juta gitu kan.
Padahal mah dia belinya berapa? 100.000. Ya sebenarnya kalau dagang itu nggak masalah, tapi kemudian ketika dia mengubah kwitansi yang tadinya 100.000 menjadi 1 juta, itulah yang salah. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka adalah orang-orang yang takut ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana hari itu akan datang. Tataqallabu fihil qulub wal absar. Dia nggak mau hatinya berguncang hebat dan matanya juga bergetar hebat, nggak mau. Dia pengen ngadep ke Allah itu Allah tersenyum, ya. Kemudian fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hambaku wahai fulan. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Dia pengennya seperti itu. Jangan sampai kemudian masuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur, masuk ke dalam golongan orang-orang yang penuh dosa, masuk ke dalam golongan naudzubillah min dzalik, enggak mau, bergetar kita. Detak jantung kita makin kencang. Kalau nggak ada kemudian yang disiapkan buat kita di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kejarlah cahaya Allah Subhanahu. Kejarlah cahaya Allah Subhanahu. Carilah. Jangan sampai kemudian kita punya rumah tidak bercahaya. Rumahnya sih terang benderang tapi nggak bercahaya karena nggak ada cahaya Allah di sana. Ya. Bajunya mewah, rumahnya bagus dan sebagainya, tapi ternyata dari sesuatu yang haram. Sehingga akhirnya nanti ketika di akhirat kelak bergetar hati kita. Bisa balik lagi, nggak bisa balik lagi, ya udah, pasrah. Naudzubillah min dzalik. Pasrah dimasukin ke akhirat, mana ada. Maka kalau kita nih punya anak-anak nih, kita punya anak-anak, paksa. Kalau kayak saya bilang, paksa anakmu untuk sholat. Biarin dia terpaksa masuk surga. Daripada dia, apa? Rela masuk neraka. Udah biarin aja, kasihan anak kita. Udah ntar juga dia akan rela sendiri untuk sholat. Enggak ada, Pak. Paksa untuk sholat. Biarkan dia dipaksa masuk surga daripada apa? Daripada rela masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka kemudian kita lihat ayat selanjutnya. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Orang-orang yang seperti tadi, yang rumahnya dia pengen bersinar. Kemudian dari usahanya juga pengen bersinar. Dia pengen diberikan cahaya di hatinya. Karena cahaya Allah tadi disampaikan bahwa tidak terlihat secara kasat mata, tapi dia bersinar. Ya, ada orang-orang yang kita lihat dia nggak ada kita lihat di hatinya tuh ada cahaya keluar, nggak ada. Iron Man gitu kan, cahaya keluar, nggak ada. Hatinya tetap biasa, orangnya tetap biasa, tapi seakan-akan dia punya karisma, bercahaya. Dia datang itu orang-orang bahagia, seneng kayaknya dia datang itu, ya. Seakan-akan datang itu selalu membawa kebahagiaan, tenang. Ayo sholat yuk, kita pada mau sholat itu diajak. Ya Allah, Masya Allah. Maka liyajziyahumullah ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Orang-orang yang seperti ini, Allah pasti akan berikan balasan buat dia ahsana ma amilu, lebih baik dari apa yang dia telah usahakan. Ya. Wa yazidahum min fadlih. Apa yang lebih baik dari sesuatu yang dia usahakan? Pak, kita nanti di akhirat itu pengennya cuma surga. Karena pilihannya cuma dua, surga dan neraka. Milih di antara dua ini, mau milih yang mana? Ya pasti surga. Dan surga itu ahsana ma'amilu. Lebih baik, jauh lebih baik daripada yang dia usahakan di dunia. Kita punya mobil Pajero 5. Nggak ada apa-apanya deh sama surga. Punya rumah 10, mewah-mewah semuanya. Sama surga nggak ada apa-apanya. Ya, mau pilih mana punya rumah mewah 5 di dunia, tapi kemudian di akhirat masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Liyajziyahumullah ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli. Dan Allah pasti akan menambahkan buat dia karunia-Nya di dunia. Allah menambahkan buat dia karunia-Nya di dunia. Ya, yang tadinya tinggal di kos-kosan, kemudian naik menjadi kontrakan. Darinya kontrakan kemudian naik ke
rumah, dari rumah terus naik terus, malah punya 10 hektar gitu. Dia tinggalnya tetap kecil rumahnya, rumah dia tetap apa namanya 5 kali 5 ya atau 5 kali 7, tapi tanahnya 10 hektar. Apa 10 hektar itu? Di situ ada masjid, ada asrama anak-anak anak-anak santri tidur, di sana lagi ada kelas, anak-anak santri belajar, di sana lagi ada aula di mana anak-anak santri ini, di sana lagi ada lapangan di mana anak-anak santri olahraga. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati yazidahum min fadli. Kenapa? Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Karena Allah memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hitung-hitungan. Lihat, Allah ngasih rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hitungan. Kalau Allah udah pengen ngasih rezeki, orang ini udah cocok nih. Orang ini udah cocok nih diberikan tanah 10 hektar. Karena dia pasti akan membangun masjid, dia pasti akan membangun pesantren, dia pasti akan membangun lapangan, dia lapangan untuk santri gitu. Dia pasti akan membangun asrama, dia pasti akan seperti itu. Cocok diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari rumah kita, rumahlah harus bercahaya. Kemudian diri kita mudah-mudahan diberikan cahaya Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan kita, jalan yang terbaik. Jangan sampai kemudian kita jalan tanpa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jatuh kita ke jurang. Habis kita dimakan oleh binatang. Nauzubillahi min dzalik. Itu di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, yang benar semuanya dari Allah, yang salah pastinya dari saya. Saya akhiri penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Apabila ada yang bertanya nanti silahkan bisa ke Ustaz Haris dan sebagainya disampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penjelasan yang sangat jelas sekali yang telah dipaparkan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Irfan. Ustadz, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk, dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung mengaktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Ustadz Irfan. Pertanyaan yang sudah masuk ini Ustadz mohon izin bertanya dari Ibu Sofi. Bagaimana ciri rumah yang mendapatkan cahaya Allah? Baik. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ciri rumah yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu rumahnya terasa membahagiakan. Ya. Bahagia di dalamnya. Gitu ya. Anak, istri, suami gitu. Enggak ada ribut-ributnya. Ya ribut-ribut biasa lah, ribut-ribut bercanda gitu. Lalu kemudian tenang, nikmat gitu ya. Itu ciri-ciri bercahaya. Kemudian orang-orang itu senang datang ke sana, bahagia kalau datang ke sana. Terasa beda kok. Akan terasa beda. Karena Allah sampaikan tadi, Mathalu nurihi kamiskat. Cahaya Allah itu, walaupun sumber Allah adalah sumber cahaya langit dan bumi, tapi dia berada di dalam miskat, dalam sesuatu tempat terlindungi yang tidak terlihat. Gitu ya. Kan ada rumah tuh yang lampunya banyak kan bercahaya tuh terang. Terang gitu. Tapi kalau tidak ada cahaya Allah di dalamnya, dia akan terasa gelap. Ya, jadi cahaya Allah itu berada di dalam miskat tadi. Di dalam miskat dia tidak terlihat. Jadi walaupun misalkan rumahnya kecil, tapi akan terasa bahagia orang yang masuk ke dalamnya. Terasa hangat, terasa nikmat. Itu ya, baik terasa dari orang yang datang. Kemudian buat orang-orang yang di dalamnya, yang tinggal di dalamnya, keluarganya merasakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang, kemudian penuh cinta dan penuh kasih sayang. Insya Allah. Karena kemarin saya ngelihat Bu, ya rumahnya 4 lantai, di atasnya rooftop, di bawahnya mobil parkir 1, 2, 3, 4, 5. Kami diundang ke sana, di bawahnya ada taman-taman, ada kolam ikan. Wah indah banget dah pokoknya. Naik ke atas gitu kan, ke atas, wah rooftop seluruh Bandung terlihat itu. Bercahaya Bandung. Nikmat banget. Saya pikir, wah ini pasti bahagia gitu kan.
Ya, cahayanya banyak, lampunya banyak gitu. Indah pokoknya. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya itu suami istri itu bahkan tidak pernah berbicara, marah-marahan, ya. Jadi kalau mau ngomong itu dia WA ke adiknya, adiknya WA ke, jadi suami WA ke adiknya, adiknya WA ke istrinya. Jawabannya sama begitu juga. Istrinya WA ke adiknya, begitu terus. Masalah inilah, masalah itu, masalahnya banyak. Ceritalah kemudian. Dan dari dua sisi saya mendengarkan. Masya Allah. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dicek, ya begitulah. Yang terjadi adalah setelah menjadi pejabat, hartanya terus berlipat-lipat. Terus berlipat-lipat. Ternyata dari proyek-proyek yang haram, dari harta-harta yang haram diambil. Beli mobil dari yang haram, kemudian beli tanah dari yang haram, ngebangun rumah dari yang haram. Maka akhirnya apa? Nggak ada nikmat-nikmatnya itu rumah. Walaupun rumahnya bagus, mewah, besar. Dan dia cerita, punya villa di sini, punya villa di sana. Mau dijual aja, Ustadz, nggak laku sampai sekarang. Berat. Justru menambah dosa tiap hari. Naudzubillah min dzalik. Jadi begitu, kira-kira. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Silahkan. Ibu Iklimah. Assalamualaikum warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya mau bertanya Pak Ustadz. Kebetulan Ya, saya Ibu. ibu dari 2 anak. Anak-anak saya masih kecil, umur 3 tahun dan 1 tahun. Saya punya kendala kalau saya sholat, kalau azan gitu, saya pengen kayak sholat tepat waktu gitu Pak Ustadz. Tapi kayak selalu ada kendala dari anak-anak saya, misalkan anak saya menangis, atau anak saya butuh sesuatu, atau mungkin berantem dan lain sebagainya. Nah, ketika saya selesai dengan urusan anak-anak saya nih, misalkan tuh saya sholat, saya selalu merasa kayak, pahala saya sama nggak ya, kayak orang yang tepat waktu buat sholat gitu. Tapi saya juga nggak mau menyalahkan anak saya gitu kan, nggak mau gara-gara anak saya jadi nggak bisa sholat tepat waktu gitu. Tapi saya selalu berpikir, apakah saya termasuk orang-orang yang lalai atau gimana gitu. Saya kayak takut aja, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, Ibu Iklimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang seringkali banyak godaan ya ketika kita akan melaksanakan sholat gitu ya. Tapi mudah-mudahan gini, kita punya waktu-waktu yang tepat untuk mendidik anak kita. Maksudnya ketika memang, ini saatnya anak bangun misalkan gitu, maka kemudian nanti waktu sholat gimana caranya ketika waktu sholat dia bisa tertidur dan tidak berisik dan sebagainya. Nah, ini harus diatur dan ini memang harus dibiasakan sih. Dibiasakan kita berusaha benar-benar bagaimana ketika sholat kita bisa sholat tepat waktu. Apakah anaknya diajak walaupun dia nangis? Karena saya punya banyak teman dan kita juga pernah merasakan seperti itu. Ketika udah waktunya sholat, kemudian anak nangis, ya udah kita ajak aja tuh. Ajak aja untuk sholat. Walaupun dia teriak-teriak nangis dan sebagainya, terus aja sholat. Nanti lama-kelamaan mereka paham, oh ibu mau sholat, oh ayah sedang sholat. Jadi sehingga akhirnya mengerti dan duduk saja ketika kemudian kita ketika kita sholat akhirnya. Tapi kemudian kalau memang selama ini sulit untuk dilakukan yang seperti itu, insya Allah beristighfarlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kita sebagai hamba yang lalai, tidak memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang lalai dalam sholatnya. Enggak, insya Allah mudah-mudahan tidak. Karena kita mudah-mudahan niat itu dari hati dan kita berniat memang pengen benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat kita benar-benar melaksanakan sholat tepat waktu, tapi kemudian ada saja yang seperti itu, insya Allah nggak ada masalah. Gitu. Yang penting tadi diusahakan, sama seperti Rasulullah SAW ketika sholat kemudian diganggu oleh 2 cucu beliau, gitu kan? Beliau tetap saja sholat. Kadang-kadang sampai naik ke sini, sampai ini lagi sujud dinaikin kepala beliau gitu sehingga susah untuk bangunnya. Tapi itu dinikmati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita kemudian tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melalaikan sholat dan kemudian semoga anak-anak kita
kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik sehingga mereka mengerti bahwa kita ketika waktunya sholat kita harus sholat, dan beliau mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu, masih ada satu kesempatan lagi. Apabila ada yang bertanya, bisa langsung diaktifkan mikrofonnya. Oke, Ustaz, sepertinya tidak ada lagi. Kita tutup dengan doa, Ustaz. Silahkan. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang luas dan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan juga rezeki kita, meluaskan keberkahan untuk kita semuanya, memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan buat yang sakit. Allah dekatkan kita dengan segala kebaikan dan Allah jauhkan dari segala keburukan. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa ala kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an'amna salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir ya Allah. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati ummul furqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, pada malam hari ini program Cinta Ilmu kita telah berjalan dengan baik. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada Ustadz kita Ahmad Irfan Shauqi. Beliau adalah pengasuh dari pesantren Fatih apa Ustadz? Al-Ayyubi ya? Fatih Al-Ayyubi. Fatih Al-Ayyubi. Nah, bagi Bapak Ibu yang hendak silaturahmi bisa ke pesantren beliau, Pondok Pesantren Fatih Al-Ayyubi di Desa Cimenyan ya Ustadz ya? Iya, betul. Okay. Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan. Kecamatan Cimenyan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup kajian online kita pada malam hari ini, bisa kita foto bersama. Silahkan untuk membuka kameranya agar kita abadikan program kajian online ini. Dan untuk mensupport program kajian online ini, Bapak Ibu bisa memfollow akun Instagramnya Masjid Berbagi Berkah. Kita hitungan sampai 3, silakan dibuka dulu kameranya. Oke. Kita tunggu, masih kita tunggu. Oke, alhamdulillah. Apakah ada yang lain? Oke. Alhamdulillah. Nah, ini saja. Siap 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbil Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Ustaz. Ya, sami-sami Ustaz Aris, sami-sami para jamaah, terima kasih, hatur nuhun, jazakumullah khair. Saya pamit duluan ya. Ya, sami-sami. Hatur nuhun semuanya Bapak Ibu. Iya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.